Oke, anak-anak, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita ya di pembelajaran subtema 4 ya. Pembelajaran pertama. Nah, anak-anak di subtema 1 udah kita lalui, subtema 2, 3 dan sekarang subtema 4. Jadi masih tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, Pak Denis mengundang kita untuk hening sejenak berdoa agar segala proses pembelajaran ini berjalan dengan baik sesuai rahmat dan Roh Kudus, terang Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Baik anak-anak, coba anak-anak bayangkan bagaimana tumbuhan dan tanaman di rumah Anda. Kalian bisa melihat ya begitu banyak pepohonan, tanaman-tanaman hijau, bunga-bunga yang segar ya. Mereka juga adalah merupakan bagian dari proses perkembangbiakan dan kehidupan sama seperti kita manusia. Nah, untuk itu anak-anak, bagaimana kita bisa merawat diri kita di dalam kehidupan sehingga alam di sekitar kita, yaitu tumbuhan dan semua yang ada, selalu kita jaga dan kita syukuri. Dan bagaimana kita bisa merawatnya. Next. Ini pada minta kalian bisa melihat ya. Ini ada tanaman ya. Berbagai jenis tanaman, umbi-umbian dan tanaman tunas. Anak-anak coba perhatikan ya, bahwa tanaman yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan itu ada dua jenis, yaitu tanaman yang bertumbuh dan berkembang biak secara alami dan tanaman yang berkembang biak secara buatan manusia. Di sini kita juga melihat bagaimana tanaman yang bertumbuh secara alami itu terdiri dari biji atau tunas. Ya, kita bisa melihat bagaimana tanaman yang berupa biji itu seperti mangga, jeruk, terus semangka dan berbagai jenis tanaman lainnya. Jadi banyak sekali anak-anak yang bisa anak-anak temukan dalam kehidupannya. Dan yang tunas itu seperti apa anak-anak? Kalau tunas itu seperti pisang, bambu, dan juga cocor bebek. Nah, anak-anak coba kalian pikirkan, coba kalian lihat bahwa di dalam tanaman biji atau tanaman tunas itu juga ada umbi-umbian. Jadi singkong yang kalian makan itu dari umbi ya. Jadi atau spora ya. Kalau kalian melihat contoh ini, yang ini bagian dari umbi ya. Ini ya. Dan ada beberapa tanaman juga atau perkembangbiakan secara buatan atau yang dilakukan oleh manusia. Contohnya pencangkokan. Nah, ini ada beberapa gambar, ya. Di sini berbagai jenis daun, ya, berbagai jenis tanaman atau tumbuhan. Lalu daunnya itu dipetik dan dikenal sehingga ditempel di dalam buku ini. Tapi ini dilakukan secara kelompok. Tapi Pak Denis tidak meminta kalian untuk melakukannya. Nah, ini sebagai contohnya ya. Di sini ada nama jenisnya apa daunnya. Terus ini juga apa namanya. Ini namanya apa, ini bisa kalian lihat. Dan kalian menemukan di dalam kehidupan atau di rumah kalian mungkin ada tanaman apa. Di situ kalian bisa melihat berbagai bentuk dan jenis yang sangat berbeda-beda dari satu tanaman dengan tanaman yang lain. Ya anak-anak. Nah, daun kering, kalau anak-anak melihat itu seperti sampah, tapi itu ada manfaatnya. Jadi daun kering itu dihancurkan,
lalu dibuat mozaik, ya, mozaik tanaman dari daun, ya. Nah, ini contohnya seperti ini, anak-anak. Tapi ini nggak perlu kamu lakukan, ya. Ini ada cara-caranya. Kalau mau buat bisa, tapi itu membutuhkan waktu, ya. Jadi kita lewati. Nah, ini dari biji-bijian kalau nggak salah, ya. Mungkin di kelas 2 pernah melakukan, tapi masih dengan kertas, ya. Kertas kado atau kertas apa itu udah kalian lakukan, tapi hampir sama seperti ini. Ini mozaik dari biji-bijian, ya. Oke, next. Nah. Perhatikan. Ini Pak Denis punya beberapa butiran mutiara. Ini hampir sama dengan contoh yang bagian ini. Tapi kalian perlu perhatikan ini di satu meja ini, bagian kotak kosong ini sudah berisi dengan biji-bijian, ada 10 ya kalau nggak salah. Nah, ini kalau dipindahkan, ya, ke sisi kanan, ini pindahkan ke sisi kiri, berarti ini mulai berkurang, ya. Jadi di sisa 8. Begitupun Pak Denis lakukan sampai sebanyak 5 kali. Kali pindah, kali kedua pindah lagi 3, pindah lagi 3, pindah lagi 4, ya. Perhatikan, dipindahkan lagi sampai kotak ini selesai. Nah, lihat ini sudah kosong, ya. Di sini ada berapa? 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Nah, jadi ini Pak Denis membuat semacam garis pembatas, ya. Nah, begitupun di sini anak-anak bisa melihat bagaimana contoh di sini ada pengurangan, ya, yang dibagi menjadi sebanyak beberapa kali, dan hasilnya seperti ini. Dan sampai di dalam ini kosong, kotak ini kosong, sehingga angka yang bersangkutan, ya, menjadi seimbang. Jadi 5 sisi kanan dan 5 sisi kiri. Nah, jadi kejadian seperti di sini, ya, yang tadi kalian lihat tadi, itu merupakan bagian dari pengurangan yang dilakukan secara berulang. Pengurangan yang dilakukan sampai secara berulang. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bagaimana kalau itu ditulis menjadi sebuah angka, maka 10 dibagi 2, ya. Kalau kalian lihat sini, ini ada 10, ya, tadi 10 mutiara dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya 0, ya. Kalau 0 berarti yang kotak ini itu udah kosong. Kotak yang tadi seperti itu juga udah kosong. Nah, maka untuk dilakukan pembagiannya berulang, yaitu dengan cara 10 mutiara dibagi 2 kotak kiri kanan, ya, hasilnya 5. Nah, contoh lain, ya. Misalnya buluan ini, anak-anak coba perhatikan. Ini kita lihat ini tumpukan uang logam, misalnya yang kuning ini loh anak-anak. Tumpukan uang logam. Lalu itu dinamakan puluhan. Kemudian yang di sebelah ini satuan. Ini kita misalkan kotak, ya, kotak pensil atau kotak atau setip atau penghapus atau jenis apalah, ya, namakan satuan. Nah,
Kalau dilihat dari contoh ini, anak-anak, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Jadi, anak-anak perhatikan. 52 dibagi 2. Cara penyelesaian bersusun dengan cara begini. Seperti apa? 5 bagi 2 bisa nggak anak-anak? Jelas bisa. Kalau 5 bagi 2 bisa berarti untuk mendapat 4 ini dari mana? Berarti dari 2 ini kali 2 ini hasilnya 4. 4 ini ya. Setelah itu 5 kurang 4 adalah 1. 1 bagi 2 bisa nggak anak-anak? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena ketika 2 dikali 1 lebih besar, maka 1 dikurangi 2 nggak bisa. Jadi anak-anak harus apa? Mengambil angka yang dari belakang 5 ini, 2 ini. Diturunkan menjadi 12. Nah, kalau 12 bagi 2 bisa nggak anak-anak? Bisa. Berapakah 12 bagi 2? Hasilnya adalah 6. Jadi 6 kali 2, 12. 12 kurang 12, 0. Maka habis angka ini. Ya. Jadi yang kita dapat adalah 26 keping. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah 26. Nah, contoh lain bisa kita lakukan dengan cara ini. Pindahkan 1 puluhan dan ini anak-anak 52 ini yang sama tadi. Ya. Pindahkan 10 tambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Dari mana anak-anak? Kalau anak-anak hitung ini ada 10 ya. Dari 10 susunan nih. 1, 2 sampai 10 ini ada 4 ya. Jadi 10 ditambah 2 sama dengan 12 satuan. Angka yang sama, ini 52 dibagi 4 sama hasilnya ya. 5 bagi 2, 2 kali 2, 4. Dan lihat ini 2 diturun 12 dapat 6. Hasilnya 0. 12, 0. Jadi 26. Ya. Nah, itu sama hasilnya. Jadi Pak Denis memberikan ini lebih pada contoh pembagian bersusun ya. Ini yang sangat mudah. Jadi anak-anak perlu menguasai bagaimana perkalian juga harus dikuasai, pengurangan juga harus dikuasai. Ya. Kalau pengurangan kemarin dan perkalian kemarin udah puasa, udah memahami, udah paham, maka untuk menyelesaikan ini sangat mudah. Nah ini dalam bentuk soal cerita. Ini ada contoh ya. Sebuah perkebunan memberikan 106 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Jadi pemilik perkebunan ini memberikan bibit kepada 6 anak. Sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Jadi anak-anak 126 dibagi 6. Ya. Berapakah? 1 bagi 6 bisa enggak? Tentu enggak bisa. Supaya bisa dia harus meminjam angka 2 dari belakangnya angka 1. Puluhan ini. Jadi 12 bagi 6 itu hasilnya berapa? 2 kali 6 12. Hasilnya 0 anak-anak. Tentu anak-anak bagaimana supaya ini 0. Jadi tidak perlu ditulis. Kita turun angka 6. 6 bagi 6 bisa enggak? Bisa anak-anak. 1. 6 kurang 6. 0. Habis sudah angkanya. Ya. Oke, nah jadi hasilnya adalah
21. Seperti itu anak-anak. Jadi setiap anak bisa mendapat bibitnya. Pohon adalah sebanyak 21 bibit ya. Ini jadi dilakukan anak-anak, coba nanti dilanjut ke nomor 2-nya ya. Nanti Pak Denis akan kirim soal latihan biar anak-anak bisa mengerjakan biar lebih jelas. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2 nanti Pak Denis koreksi ya. Oke anak-anak, terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati.